Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Satu momen sebelum kita memasuki Paskah, di bulan ini kita akan merayakan Paskah dan juga Jumat Agung bersama-sama. Untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita mau datang menyembah Tuhan bersama-sama. Dan malam hari ini saya juga mau membagikan bagi kita sekalian satu ayat pembuka di dalam kitab Mazmur 28 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya percaya kita semua sepakat bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, dan hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Ambil bagian yang terbaik kita semua, waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Dia. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik bagi kami, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami umat-Mu dimanapun kami berada hari ini, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Berkenanlah atas setiap penyembahan kami Tuhan, atas setiap ucapan syukur kami. Dan biar pujian kami malam hari ini menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu buah lagu, mengejar hadir-Mu Bapa. Karena hanya dekat-Mu ya Bapa, itu adalah kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Akan mengejar hadir-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Yes. Dalam hidupku, bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita ulang sekali lagi. Sama-sama kita angkat tangan, dekat padamu ya Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata menyembah-Mu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu.
tebusannya ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa diri. Kami bawa dan datang ya Bapa, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa sembah, Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali kita katakan memandang, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan dengan sungguh, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang sekali lagi kami, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. kami datang Membawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kita sembah semua Yesus.
Tuhan, layak disembah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berikan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu. Kami sembah. Raja kami Tuhan, Engkau Bapa kami. Thank you Jesus. Kerinduan kami ya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami akan terus mengejar hadir-Mu. Haleluya. Karena kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Bapa kami yang terbaik Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang baik. Haleluya. Yes. Kau Thank Bapa you Lord kami. atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kita katakan Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Bapa kami yang baik. sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Engkaulah Allah kami yang Engkaulah Bapakku yang baik. Yes, amin. Penuh karunia, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan Bapakku yang baik, Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita angkat lagu ini dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, Dekat denganmu Tuhan. tinggal dekatmu
setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik. Oh, Bapakku yang sangat ku cinta. sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, Jesus. Bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ajaib nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Biar hidup kami menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, menjadi bukti kebesaran-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Kau Allah yang sempurna. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna Amin Tuhan. dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna Segala rencana dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Sebab Kau Allah kami yang sempurna Tuhan. Thank Dan you, jangan Jesus. hidup dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna Amin. Kau sungguh sempurna bagi kami Tuhan. dalam rencanamu dan karyamu. Karyamu dalam hidup kami Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Bapa. Ya hidup kami Tuhan menggenapi rencana-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajarnya baru Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya, 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 segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Ajar namamu Tuhan, ajar namamu Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Bapa kami yang kekal, Engkau Bapa kami yang sudah memberikan kasih-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, keselamatan menjadi bagian kami itu karena Engkau Tuhan. Sudah tidak ada lagi pembatas antara kami dengan Engkau. Saat kami menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah memandang rupa kami. Allah yang menjadikan kami indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Bahkan ketika kami meminta apapun Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau juga mendengar setiap doa anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak pernah kami berjalan sendiri, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa Kau beri yang ku pinta. Oh, yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menjadi Bapa yang baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya Jesus. Saat ini juga kami mau menaikkan doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan saat ini Bapa. Kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan tetap memiliki rasa haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Di tengah situasi yang sangat berat, di tengah situasi yang sangat sulit, mungkin bagi sebagian kami Tuhan,
Tapi kami berdoa Tuhan supaya antusias kami, rasa cinta kami, rasa kasih kami kepada Engkau Tuhan, itu tidak berkurang sedikit pun ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, Bapa Engkau berkati mereka. Biar cinta mereka kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah Tuhan, semakin bertumbuh, dan mereka mengalami kedewasaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan yang berat Tuhan. Atas usaha mereka, atas keluarga mereka, atas orang tua mereka, atas pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan. Biar Engkau campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau membukakan jalan yang kelihatannya tertutup Tuhan, Engkau bukakan bagi setiap mereka ya Tuhan. Bahkan apa yang tidak terpikirkan oleh mereka, apa yang tidak timbul dalam hati mereka Tuhan, itu Tuhan sediakan bagi mereka. Biar kami mengucap syukur untuk semua hal ini yang Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, agar boleh bangkit dari situasi yang sulit. Tuhan, sudah terlalu lama mungkin Tuhan gereja-Mu ada dalam kevakumannya Tuhan, tapi kami berdoa hari ini Tuhan supaya ada api kembali Tuhan, gereja-Mu boleh bangkit kembali, anak-anak-Mu yang Kau pakai Tuhan boleh bermunculan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan agar ibadah Jumat Agung yang akan datang Tuhan, dan juga ibadah Paskah yang akan datang Bapak, itu menjadi satu momen bagi kami untuk memulai kehidupan kami yang lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, momen ini tidak hanya momen kami, tetapi juga jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Melalui momen ini Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, mengenal Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menerima Engkau Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh waktu yang indah hari ini Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dan juga kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sharing Tuhan, kami mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara Tuhan dalam suasana hati yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Yang percaya bahwa Tuhan akan buka jalan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau beri yang ku pinta ya Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Terima kasih Tuhan. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Ya,
Yesus pribadi yang berkenan di hati Allah. Di dalam napak tilas menjelang Paskah, kita sama-sama akan melihat dan merenungkan karya Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di muka bumi ini. Mengapa kita perlu merenungkan dan mendalami tentang pribadi Yesus Kristus? Karena kalau kita bicara Jumat Agung atau Paskah, saya yakin seluruh mata dunia, khususnya gereja-gereja Tuhan, akan berfokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ketika dia keluar dari air, dan kita sudah sama-sama mengetahuinya di dalam Matius 3 ayat 17, dikatakan di sana, lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang mengatakan aku berkenan ini adalah Allah sendiri, bukan manusia, bukan pribadi lepas pribadi, tetapi dari Allah. Jadi sesuatu hal yang patut kita renungkan dan patut kita pelajari sebagai pribadi, sebagai manusia biasa ketika dia ada di dunia ini, dikatakan dia adalah anak Allah yang dikasihi dan kepadanya lah Allah Bapa di surga berkenan. Bahkan dalam Matius 12 ayat 18 Bapak Ibu, kita bisa melihat di sana satu ayat mengatakan bahwa lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini lagi sekali satu penegasan dari Allah Bapa di surga tentang pribadi Yesus yang berkenan di hatinya. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita mengikuti perintahnya, itu bukan sekedar kitab suci yang kita miliki, tetapi adalah satu perintah atau satu kesaksian yang lahir dari Allah Bapa sendiri yang dinyatakan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 18. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau kita bicara kata berkenan, saya mempelajarinya, kata berkenan itu kata kerjanya kenan, yang artinya merasa setuju atas segala setiap perbuatan atau merasa suka atau satu pekerjaan dengan membuat orang senang hati untuk melihatnya. Dan bahkan dalam arti kata Ibrani ratsah begitu ya, artinya apa? Menerima sesuatu dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau kita mempelajari tentang sesuatu yang berkenan, persembahan yang berkenan, bukan saja bicara soal persembahan yang kita berikan kepada Allah, tetapi juga pribadi yang memberikannya, yang melakukan korban itu, dia harus berkenan. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ingat ketika satu peristiwa di mana Habel pernah mempersembahkan satu korban di kitab Kejadian, dan kita tahu bagaimana Kain dan Habel terjadi perbedaan ketika Allah berkenan atau tidak berkenan. Dan di sana kita bisa mempelajari bagaimana persembahan Habel itu sungguh berkenan di hati Tuhan. Sekedar bukan korbannya, tetapi diri Habel itu juga Allah berkenan di hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, jadi jelas kalau kita mempelajari tentang hal ini, tentang hal berkenan, kita bisa menggali lebih dalam lagi. Nah, tapi pada saat ini saya ingin mengajak Anda dan saya dalam napak tilas Paskah ini kita renungkan pribadi Yesus Kristus yang berkenan di hati Allah. Hal-hal apa yang dikerjakan atau sifat-sifat apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di bumi sehingga dia menjadi berkenan. Ada 5 hal saya ingin sampaikan sebagai satu kesaksian dan Anda dan saya menjadi pengikutnya, meneladani apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, dia selalu punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Dalam Markus 1 ayat 15, tentunya Bapak Ibu pernah ingat bagaimana katanya pagi-pagi benar, waktu masih gelap Bapak Ibu, bukan mulai terang tapi masih gelap, berarti saya percaya itu pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan dalam Markus 6 ayat 46 di tengah-tengah pelayanannya, setelah selesai pelayanannya dikatakan bahwa Yesus berpisah atau menyendiri dari mereka. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi hal yang pertama, Yesus melakukan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Hal yang kedua yang dikerjakan adalah dia tidak berbuat dosa. Yesus bisa berbuat dosa,
Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa dia dicobai berkali-kali oleh iblis, oleh para Farisi, orang-orang pada saat orang fasik di sana mencobai berkali-kali untuk menjebak Yesus untuk bisa melakukan satu perbuatan dosa. Ibrani 4 ayat 15 di situ dengan tegas dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Anda dan saya. Sebut saja pribadi siapa yang sedang mengikuti acara ini. Dikatakan Yesus telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan dia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu berbicara soal kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus waspada. Jangan sampai kita terjebak, bahkan jangan sampai kita yang meng-create, yang menciptakan satu perbuatan dosa. Kalau Anda dan saya mau meneladani kehidupan Yesus sebagai pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari di dalam nampak tilas tentang kehidupan Yesus Kristus ketika dia di dunia, yaitu apa? Dia memiliki kesetiaan yang luar biasa ketika dia ada di muka bumi. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Kristus Yesus, Tuhan kita adalah setia. Dengan perkataan lain, Yesus meninggal satu teladan bagaimana dia begitu setia yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi tugasnya. Dia tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi perintah Bapa di surga untuk dia lakukan selama dia di bumi. Selama 3,5 tahun dia ada dalam pelayanan. Bapak Ibu tahu bagaimana ketika dia lapar, dia haus. Dan juga ketika dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Ketika dia mengunjungi rumah Maria Marta ketika Lazarus salah satu murid kasihnya meninggal dunia. Tetapi dia tetap setia. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, kesetiaan Yesus ketika ada dalam dunia untuk jiwa-jiwa, untuk menggenapi apa yang Bapa di surga ingin dia lakukan. Itu satu pelajaran yang luar biasa. Langkah sekarang ini kalau kita menemukan orang-orang yang setia. Permisi bicara, ya, mulai dalam kehidupan individu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam bersosialisasi. Kita seringkali menjadi orang yang cepat bosan, cepat jenuh, lalu dengan segala macam alasan kita mau menghindari dari panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hal yang keempat Bapak Ibu, dia selalu menyenangkan hati Bapa dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu ingat ketika Yesus ada di tengah-tengah pelayanan bersama dengan murid-muridnya, lalu ketika dia sampai di Perigi Yakub, dia berhenti sebentar, lalu murid-muridnya melihat bahwa Yesus kelelahan dan juga mereka pada saatnya untuk makan siang, mempersiapkan lalu murid-murid meninggalkan Yesus, lalu dia berjumpa dengan wanita Samaria. Ya, Bapak Ibu ingat ya, bagaimana terjadi dialog di sana dan kemudian wanita ini terjamah hatinya. Dia bertobat, dia pergi ke kampung, di tempat keramaian yang biasanya dia hindari, dia selalu menghindari dari keramaian. Tetapi kali ini dia pergi dan dia bersaksi bagaimana dia bertemu dengan seorang pria yang luar biasa, bukan karena fisiknya, lahirianya, sebagaimana dia jumpai pria-pria yang dia layani, tetapi dia katakan bahwa pria ini bisa mengetahui kehidupannya, sehingga akhirnya dia terjamah hatinya dan dia bertobat. Dan ketika murid-muridnya datang menjumpai Yesus di Perigi Yakub dalam keadaan sendirian lalu membawa makanan, dan ketika dia ingin beri makanannya, Yesus mengatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, dia selalu menyenangkan hati Bapa dengan cara bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu, dengan perkataan lain, kalau Anda punya kesempatan melayani, kalau Anda punya kesempatan mengerjakan sesuatu dari Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan dalam pekerjaan Anda, di dalam komunitas di mana Anda berada, dengar baik-baik. Kerjakanlah itu semua dengan takut dan gentar seperti Anda sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti hanya sekotak atau satu gedung di mana yang namanya gereja, di mana kita di sana melayani Tuhan. Tetapi ketika di mana saja. Ya, sebagaimana Yesus ketika dia ada di Perigi Yakub, dia tidak sedang berkhotbah, dia sedang tidak mendoakan orang, tapi dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa.
Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, di hal yang kelima yang kita bisa pelajari sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah, dan Anda dan saya bisa mempelajarinya dan kemudian kita bisa melakukannya sebagai satu keteladanan supaya orang-orang juga bisa melihat dalam pribadi kita Yesus lahir dan hidup dalam kehidupan kita. Yang kelima yaitu Yesus tekun. Dia tekun, kalau tadi dia menyenangkan hati Bapa dengan mengerjakan apa yang Bapa inginkan, dan dia tekun untuk menyelesaikannya sampai dia mau mati di kayu salib. Bapak Ibu, satu hal yang tidak mudah untuk mati bukan karena kesalahan sendiri. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saya ingin garis bawahi, dengan tekun dia memikul salib. Satu hal kehendak Bapa yang buat dia tidak nyaman. Ya, bahkan ketika kita tahu ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sempat menolak untuk tidak mau mengerjakannya, tetapi di akhir dengan kata, biarlah kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Berarti dia siap mengerjakannya dengan ketekunan. Bukan sekedar kesetiaan, bukan sekedar melakukan kehendak Bapa. Dia mau tekun. Ada orang yang mau mengerjakan kehendak Bapa hanya sebatas mengatakan, kalau saya ada waktu, kalau saya bisa, kalau saya siap, dan sebagainya. Selebihnya lebih banyak gak siap dan banyak kesibukannya yang akhirnya kita tidak mengerjakan dengan ketekunan. Tapi Yesus mengerjakannya. Bahkan Bapak Ibu tahu ketika Yesus ada di kayu salib, dia menjerit, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia mengatakan, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi apakah kemudian dia menggerutu, apakah kemudian dia marah sebagai manusia pada saat itu Bapak Ibu? Ingat, Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Tapi dia berdiam, dia hanya bisa memandang. Dan kita tahu, lalu dia mengatakan, sudah selesai. Kemudian dia mengakhiri hidupnya. Dia bisa mengakhiri dengan karena apa? Dengan sifat ketekunan yang luar biasa. Yakobus 1 ayat 3. Ketika kita ada dalam ujian, ketika kita dalam satu pekerjaan, ketika kita dalam kesulitan, apapun juga, dengan baik Bapak Ibu, kalau Anda sebagai orang yang mau hidup berkenan di hati Tuhan, dan sebagai orang yang sudah berkenan di hati Tuhan, miliki kepribadian Yesus. Sebab Yakobus 1 ayat 3 berkata gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Work from home, Anda kerja sendiri sekarang, Anda kerja di mana orang tidak melihat. Itu merupakan satu sifat ketekunan. Kedisiplinan yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang positif. Bapak Ibu, ada 5 poin yang saya sampaikan dalam napaktilas pertama tentang pribadi Yesus. Mari kita kerjakan sama-sama sehingga kita bisa menikmati pengalaman yang nyata bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya saya berharap juga untuk minggu depan kita akan kembali bertemu untuk kita memasuki napaktilas yang kedua atas perjalanan Yesus dalam dunia ini. Dan sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami bisa melewati waktu bersatu teduh kami dengan Engkau Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu bersama-sama, dan bahkan Tuhan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagaimana kehidupan Engkau ada di muka bumi ini. Engkau meneladani satu sifat dan karakter di mana kami boleh menyadari hal-hal yang perlu kami perbaiki, di mana perlu kami harus ubah sebagai umat yang berkenan di hati Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau Tuhan dalam kehidupan kami tidak menyenangkan hati-Mu, tetapi kami mau Tuhan mengerjakan semua ini hanya untuk tertuju kepada Engkau dan juga kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya berkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada saat ini, dan kiranya kami boleh menikmati istirahat kami dengan baik pada malam hari ini. Saudara sekalian Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Malam ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan memberkati. Amin.